Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clarista Julia Hakim dengan NIM 241252384. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi umum dari lipid. Lipid adalah senyawa organik yang tidak larut dalam air dan larut dalam pelarut organik. Lipid adalah ester dari asam lemak. Jarang mengandung molekul gugus fungsi alkohol atau fosfat dan terdiri dari trigliserida, fosfolipid, dan steroid. Lemak merupakan cadangan energi bagi hewan dan menjalankan berbagai fungsi, seperti menjaga suhu tubuh, sekaligus merupakan konstituen utama membran sel dan berfungsi sebagai pembawa pesan kimiawi. Berdasarkan struktur kimianya, lipid adalah ester gliserida dengan jumlah atom lebih dari 10 yang terbentuk dari reaksi esterifikasi antara asam lemak dan gliserol. Selain itu, ester gliserida membentuk lemak dan minyak. Dan untuk struktur asam lemak dan gliserol pada senyawa lipid bisa dilihat sendiri pada PPT yang ada. Dan yang kedua, berdasarkan struktur trigliserida. Berdasarkan struktur trigliserida, lipid dibagi menjadi dua jenis, yaitu lemak dan minyak. Lemak dan minyak tergolong senyawa trigliserida atau triasil gliserol, yang berarti senyawa yang memiliki 3 gliserol. 3 OH dari gliserol ini dapat diubah dengan sejenis sisa asam atau berbagai jenis sisa asam. Rumus struktur dari lemak atau minyak adalah sebagai berikut. Bisa dilihat pada gambar di samping. Untuk rumus struktur trigliserida. Klasifikasi lipid. Yang pertama, ada lipid sederhana, ester yang terbentuk dari asam lemak dengan beberapa gugus alkohol. A. Lemak, bentuk ester asam lemak dengan gliserol. Minyak merupakan bentuk cair dari lemak. B. Ada lilin, bentuk ester asam lemak yang memiliki berat molekul besar dengan bentuk alkohol monohidrat. Yang kedua, ada lipid kompleks, ester yang terbentuk dari asam lemak yang mengandung gugus lain yang teradisi pada gugus alkohol atau asam lemak. A. Fosfolipid, lipid yang mengandung residu asam fosfat. Molekul ini mengandung basa nitrogen dan substituen lainnya, misalnya gliserofosfolipid memiliki gugus alkohol berupa gliserol, dan sphingofosfolipid memiliki gugus alkohol berupa sphingosine. Yang B, ada glikolipid atau glikosphingolipid, lipid yang mengandung asam lemak, sphingosine, dan karbohidrat. Yang C, lipid kompleks lainnya, misalnya sulfolipid, aminolipid, dan lipoprotein. Yang ketiga, ada lipid prekursor dan derivat. Contoh lipid kategori ini adalah asam lemak, gliserol, steroid, aldehid lemak, keton bodies, lipid yang terlarut dalam pada vitamin dan hormon. Uji atau identifikasi lipid. Yang pertama, ada uji kelarutan. Derajat kelarutan dapat ditentukan dengan pengamatan langsung. Jika tidak cukup, cairan tersebut dapat dideteksi atau disaring melalui kertas saring ke atas gelas arloji. Selanjutnya, pelarut itu diuapkan dan ada tidaknya residu yang tertinggal menunjukkan derajat kelarutan zat. Pada uji kelarutan ini menggunakan sampel pelarut 2 mili yang ditambahkan dengan sampel 1 mili atau 1 sudip dan menghasilkan tabel kelarutan lipid pada PPT tersebut. Suatu pelarut dikatakan polar jika pelarut tersebut memiliki indeks polaritas yang besar. Contohnya air yang memiliki indeks polaritas sebesar 9,0. Pelarut semi polar memiliki indeks polaritas pertengahan sekitar 5,0. Uji ini terdiri atas analisis kelarutan lipid terhadap berbagai macam pelarut. Dalam uji ini, kelarutan lipid ditentukan oleh sifat kepolaran pelarut. Apabila lipid dilarutkan ke dalam pelarut polar, maka tidak akan larut karena lipid memiliki sifat nonpolar sehingga hanya akan larut
pada pelarut yang sama-sama nonpolar. Yang kedua ada uji ketidakjenuhan. Pada uji ketidakjenuhan ini menggunakan kloroform 4 mili yang ditambahkan iodium 4 tetes atau di vortex menjadi larutan A. Lalu pada masing-masing sampel minyak kelapa 1 mili dan margarin 1 sendok yang ditambahkan larutan A ke tabung reaksi, lalu di vortex dan menghasilkan hasil uji ketidakjenuhan pada tabel berikutnya. Dan ini untuk reaksi percobaan dari uji ketidakjenuhan. Reaksi yang terjadi yang pertama, 1 molekul iodium terdisosiasi menjadi atom iodin reaktif. Yang kedua, ikatan rangkap bersifat reaktif karena kaya elektron. Yang ketiga, ada iodin menyerang ikatan rangkap dan masing-masing atom satu menempel pada satu atom karbon. Yang keempat, terjadi perubahan struktur dari alkena ke alkana beriodin. Yang ketiga, ada uji identifikasi akrolein untuk membuktikan adanya senyawa gliserol dalam lemak atau minyak yang secara tidak langsung menunjukkan bahwa sampel tersebut termasuk golongan lipid atau terutama trigliserida. Pada uji ini menggunakan minyak kelapa dan gliserol 3 tetes ke masing-masing tabung reaksi yang ditambahkan KHSO4 1 sendok dan dipanaskan dan menghasilkan uji akreloin pada lipid. Pada percobaan ini digunakan sampel minyak kelapa dan gliserol. Percobaan ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa minyak mengalami dehidrasi yang akan menimbulkan akrolein. Dari hasil percobaan kedua, sampel memiliki bau tengik menyengat setelah dilakukan uji akrolein. Ketengikan dari kedua sampel disebabkan oleh adanya reaksi antara molekul oksigen dengan asam lemak berikatan ganda. Ketengikan juga terjadi bila trigliserol yang mengandung asam lemak tak jenuh mengalami proses oksidasi. Reaksi uji akrolein terjadi pada gliserol yang terdapat pada lipid dipanaskan dengan KHSO4, sehingga gliserol mengalami reaksi dehidrasi atau kehilangan molekul air dan berubah menjadi akrolein. Terbentuknya akrolein ditandai dengan bau sangat menyengat khas lemak terbakar yang menunjukkan bahwa sampel mengandung gliserol dan berarti positif mengandung lipid. Dan ini untuk strukturnya. Untuk kesimpulannya, uji kelarutan dilakukan untuk menilai kelarutan lipid dalam pelarut nonpolar. Adanya residu menunjukkan tidak larut. Uji akrolein membuktikan adanya gliserol melalui bau akrolein saat dipanaskan dengan KHSO4. Uji ketidakjenuhan menggunakan kloroform dan iodium dilakukan dengan melarutkan sampel dalam kloroform lalu ditetesi iodium. Jika warna iodi tetap, berarti sampel tidak memiliki ikatan rangkap atau bersifat jenuh atau hasil positif untuk lipid jenuh. Jika warna iodi memudar, berarti sampel mengandung ikatan rangkap atau tidak jenuh. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.